وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأكرم وبارك بجلالك وكمالك نزل عبادك وأحق حبك أسعد العرب والأجم وإمام الطيبة والحطم وترجمان بالإسلام القدم ومرجع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جل وشرف Wasu'ila Arabiyun nih, ini kan? Iya, kayaknya ini. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Anzal fadil ali wa qabaril jalil sadatina wa aimatina wa mawalina bi fadlihim wa usman wa alim wa baqiyati sahabati wa qarabati rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 8 baris kelima. Wasu'ila a'rabiyun 'anid dalili ala wujudillahi ta'ala, dan ditanyai oleh orang A'rabi, Arab pegunungan, 'anid dalili, tentang dalil, ala wujudillahi ta'ala, atas wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka berkata oleh A'rabi, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'iri, adapun tai unta yaitu menunjukkan atas adanya unta. Warrausatu tadullu 'alal hamiri, adapun tai keledai yaitu menunjukkan atas adanya keledai. Wa atharul aqdami tadullu 'alal masiri, adapun bekas-bekas tapak kaki yaitu menunjukkan atas adanya perjalanan orang yang berjalan. Fasama'un dzatu abrajin, lalu langit yang memiliki bintang-bintang. Wa ardun dzatu fijajin, dan bumi yang memiliki segala penjuru. Wa biharun dzatu amwajin, dan lautan yang memiliki segala ombak. Ama tadullu ala sani'il hakimil alimil qadiri,
apakah tidak menunjukkan semua itu atas adanya pencipta Al-Hakimi yang maha bijaksana, Al-Alimi lagi maha tahu, Al-Qadiri lagi maha kuasa. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib kepada seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, niscaya ibadahnya tidak diterima. Imam Ghazali sampaikan dalam kitab Al-Iqtisad, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Yang namanya ibadah, salat, puasa, begitu seterusnya, pada hakikatnya mematuhi perintah Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah, yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya. Oleh karena itu, wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu, saudara, caranya dengan mengenali sifat-sifat Allah. Sebab mengenali zat Allah tanpa mengenali sifat-sifat Allah tidaklah bisa. Sebab la ya'rifullaha illallah. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tidak terhitung, yang wajib kita tahu sebagai orang yang mukallaf, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu, yang pertamanya sifat wujud. Dan malam hari ini kajian kita melanjutkan pembahasan sifat wujud. Seorang yang mukallaf wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud. Allah itu ada. Keyakinan itu, agar supaya masuk dalam ma'rifat, harus disertai dalil, bukti dari keyakinan yang ada di hati bahwa Allah bersifat wujud. Mana buktinya? Mana tandanya? Pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang dalil
akli dan dalil naqli, baik secara logika sehat maupun Quran dan hadis. Malam hari ini kajian kita berbicara perlukah dalil untuk menyatakan Allah itu ada. Hal anta tahtaju ila dalilin yadullu ala wujudis sani'. Perlukah kita kepada dalil bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada? Sebetulnya dari kajian kita malam hari ini, wujudnya Allah itu tidak diperlukan dalil lagi, saking sudah terang benderangnya, saking kaya matahari di siang bolong. Enggak perlu mana mataharinya, wong udah siang matahari gede begitu, kata orang Betawi penter namanya. Tahu penter enggak? Tuh begitu, masih juga nanya mana mataharinya. Begitulah tentang wujudnya Allah. Sebetulnya fitrah, naluri manusia itu sudah mengata bahwa Tuhan itu ada. Orang yang berpemikiran ateisme, konsep ketiadaan Tuhan, segalanya ada karena kebetulan, ini adalah konsep yang sangat keliru di dalam mengisi hari-hari di alam dunia ini. Maka dengan ngaji sifat wujud sudah terbantahkan kesesatan pemikiran ateisme, satu ideologi tentang konsep teolog bahwa Tuhan itu tidak ada. Begitu. Kenapa? Saking terangnya sudah menjadi fitrah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Satu fitrah yang Allah menfitrahkan kepada manusia. Emang ini sudah zahir jelas. Jangankan orang akademisi, jangankan orang sekolahan, orang perkampungan, orang primitif yang tidak pernah makan bangku sekolah. Saudara pernah belum makan bangku sekolah? Hah? Belum. Yang makan bangku sekolah rayap namanya. Begitu. Yang kagak mengerti tentang pendidikan, orang Arab pegunungan, A'rabi, primitif, tidak mengenal tamadun, tidak mengenal peradaban, bisa jawab. Apatah lagi orang yang mengenal peradaban, apatah lagi orang yang berpendidikan. Kudulah dia berpemikiran, konsep yang kuat dalam kalbunya bahwa Allah itu bersifat wujud, ada. Buktinya, wasu'ila a'rabiyun anid dalili ala wujudillahi ta'ala. Seorang primitif Arab pegunungan yang pernah
yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, yang dianggap tidak mengenal peradaban, pernah ditanyai, apakah Tuhan itu ada? Ketika ditanya begitu, dia keheranan. Loh, pertanyaanmu ini ngagul. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang tidak berbobot. Ketika ditanya, apakah Tuhan itu ada? Dia jawab, itu sih nggak perlu ditanya. Nggak perlu dalil yang kudu sekolah tinggi-tinggi. Kata dia dengan jawab yang sangat spontan, nggak pakai mikir panjang, menyusun premis minor, premis mayor sampai ketemu konklusi. Tidak begitu. Dia langsung menjawab dengan tegas, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'iri. Kata dia, ente nanya Tuhan tuh ada atau tidak? No, tai ayam. Tuh dalil Tuhan ada. Tuh tai ayam. Begitu. No tai sapi. Tuh tai onta. Lah kalau di Arab kan onta. Kalau di Simpruk kan nggak ada. Begitu. No tai ayam. Itu bukti. Nggak perlu saya cari mana ayamnya. Udah bukti. Di mana ada tai ayam, satu bukti yang kuat bahwa ada ayam. Tuh. Dia bisa jawab tanpa perlu mikir panjang. No tai ayam, al-ba'ratu, tai unta. No, kata dia, bukti Allah ada. Yang ketemu dengan mata dia diunjuk. Di gunung masih banyak hewan-hewan. Begitu. Begitu. Ono yang namanya unta itu bisa difahami dengan adanya tai unta berarti ada unta. Itu bukti. Ini nih yang namanya bumi langit nih tai unta. Begitu. Bumi langit nih namanya tai unta, berarti ada unta, begitu. Ada yang mencipta, begitu maksudnya. Itu nggak perlu dalil. Toh tai unta bukti adanya unta. Kata dia masih kurang. Warausatu tadullu 'alal hamiri. No, ngunjuk sebelahnya. Tai keledai itu menunjukkan ada keledai. Begitu. Suara motor aja nih nggak perlu dari dalam. Itu motor jalan sendiri. Enggak lah. Mesti ada yang lewat, ada yang nyopir. Itu nggak perlu. Mana? Udah cukup. Dari tandanya aja udah cukup. Ono yang namanya tai keledai, bukti dan dalil yang kuat bahwa ada keledai. Kata dia, kurang lagi, wa atharul aqdam tadullu 'alal masir. Kata dia, ono namanya kampung masih becek-becek. Yang namanya gunung ada pasir. Pasir itu diinjek ada bekas tapak. Dengan adanya bekas tapak kaki itu menunjukkan ada orang yang lewat. Itu bukti adanya Allah tuh. Bekas tapak kaki. Itu dalil. Dengan adanya tapak kaki, bukti ada orang lewat. Ada orang. Begitu. Dengan tapak kaki. Ada orang. Itu udah cukup.
Nah, kata dia, sekarang lihat matamu di cakrawala ini. Lihat langit. Fasamaun dzatu abraj. Lihat tuh langit yang banyak bintang-bintangnya. Langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang kecil, macam-macam. Ada bintang Suraya, macam-macam bintang. Ada bintang Kejora, Beluku, macam-macam. Itu masing-masing berjalan. Matahari berjalan, bulan berjalan. Ono enggak pernah terjadi tabrakan antara matahari dan bulan. Yang ini jalan pada garis edarnya, yang ini jalan pada garis edarnya, bulan berjalan pada garis edarnya, bintang juga nongol. Semua yang begitu banyak di langit enggak bertabrakan. Masa iya dia muter sendiri, kagak ada yang ngatur, enggak ada tabrakan kayak begitu. Itu bukti ada Allah. Langit berdiri tanpa tiang, luar biasa. Apalagi naik pesawat, bawah langit, atas langit. Itu begitu. Bintang yang begitu banyak, enggak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Itu menunjukkan ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, ada yang menciptakan, yang ilmunya luar biasa. Matahari dari dulu sampai detik ini cahayanya segitu-gitu aja. Cobalah matahari nambah cahayanya 50% daripada yang ada. Gosonglah semua yang ada di jagat raya ini karena kelebihan cahaya. Cobalah matahari cahayanya berkurang. Ibarat orang jompo tua. Berkurang 50% dari yang ada. Maka semuanya beku karena kekurangan cahaya. Maka dari dulu sampai detik ini cahaya matahari segitu-gitu aja. Tentu ada yang mengatur, tentu ada yang membuat, tentu yang mengatur yang maha bijaksana, maha tahu, maha kuasa. Wa ardun dzatu fijaj, bumi. Coba dong lihat bumi yang kita duduki bersama. Dari sekian banyak planet, ada Mars, ada Venus, ada yang paling jauh dari matahari namanya Pluto, ada Neptunus. Tapi manusia hidup bukan di Mars, bukan di Pluto yang begitu jauh dari matahari, tapi di planet namanya bumi. Inilah tempat tinggal kita. Ini bukan mau kita. Ada yang mengatur. Ada apa hubungan manusia dengan bumi? Manusia berasal dari tanah. Dari tanah. Manusia. Bumi itu sepertiganya daratan, 2/3 air. Manusia juga sama. Sepertiganya non air, 2/3 dalam tubuhnya air. Sama. Maka manusia ada titik kesamaan. Dia kudu hidup di bumi karena memang asalnya dari tanah. Maka kalau asalnya dari tanah, saudara, manusia berbeda-beda. Ada orang pelin-pelan hidupnya, kadang begini, kadang begono, kagak pernah jejak
patut diduga asalnya dia dari tanah Urugan. Dari tanah apa? Urugan. Tanah Urugan mah labil dia. Jadi tandanya hidupnya labil. Begitu. Ada orang kehidupannya megelin mulu, musingin, bahasa kasarnya apa ya? Reseh. Ini patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Kalau tanah sengketa tuh ribut mulu, bener nggak? Iya, ini patut diduga nih. Asalnya yang kayak begini, nggak jelas. Bila kemudian ada manusia hobinya belanja mulu, belanja, shopping gitu, orang patut diduga asalnya dari Tanah Abang kayaknya. Begitu. Begitu. Habis belanja mulu dia. Kayak begitu. Emang manusia juga asalnya dari tanah. Ada orang hidupnya sok, merasa paling hebat, merasa paling begini. Patut diduga dia asalnya dari tanah tinggi dia. Begitu. Tanah tinggi. Jadi begitu. Ini manusia. Karena memang manusia tinggalnya di bumi, saudara. Coba kita pikirin. Jika ukuran bumi ini yang kita tinggali lebih kecil dari bulan, kan bumi ini lebih gede dari bulan, lebih kecil dari matahari. Lihat aja dalam ilmu IPA, itu begitu. Ini bumi yang kita tinggalin ini lebih gede dari bulan. Kata Arabi, wa ardun zatu fijaj. Anda renungi bumi, pikirin tuh bumi. Kata dia, pikirin bumi yang kita tinggalin, saudara. Jika ukuran bumi ini lebih kecil daripada bulan, maka pastikan gaya gravitasi bumi akan berkurang menjadi setengahnya kalau lebih kecil daripada bulan. Akibatnya terjadi ketidakstabilan yang ada di bumi kalau gravitasinya turun. Orang yang di atas bumi enggak bisa jalan karena kurang gravitasinya, karena lebih kecil dari bulan. Namun jika bumi lebih besar dari ukuran yang sekarang ini, segedelah ukuran matahari, maka gravitasinya naik 150 kali lipat dari gravitasi yang ada. Karena perbandingan bumi dengan matahari kurang lebih berbanding 150 bandingan. Bila segede gini bumi, maka 150 ginian lah gedenya matahari. Maka bila bumi lebih besar, maka dengan sendirinya gravitasinya jauh lebih besar, sehingga akan mati orang yang ada di bumi. Kenapa? Karena ketinggian tekanan udara. Karena saking gedenya, tekanan udaranya tinggi, mati kita. Oksigen tidak bisa dihirup. Kita sih agak mikirin ke situ-situ dari dulu juga, terserah aja. Begitu. Ini Arabi loh, orang Arab pegunungan. Wa ardun dzatu fijaj. Anda lihat tuh bumi,
yang memiliki penjuru-penjuru. Katanya bumi itu bulat, tapi nggak ada yang jatuh tuh. Kakinya nempel, nggak kemudian jalan pakai pala gitu. Enggak, karena ada gravitasi. Itu yang menemukan begitu katanya Isaac Newton. Dikata siapa namanya? Isaac Newton. Begitu orang dikata dari dulu. Udah dijelasin kenapa manusia itu. Begitu. Buah apel ditaruhin jatuh ke bawah. Karena ada gravitasi. Wa biharun datu amwaj. Coba Anda liatin tuh lautan yang banyak ombaknya. Itu ombak itu nolongin. Perahu bisa berjalan dari Tanjung Priuk menuju Tanjung Karang karena ombak itu jalan. Nganterin, bukan diem aja, jalan. Ombak itu, maka jangan cela ombak, karena ombak menghantarkan ke dermaga tujuan. Itu siapa yang ngatur ombak? Jangan nyela cobaan hidup, karena nyela cobaan hidup itu adalah ombak yang menghantarkan ke dermaga tujuan derajat yang tinggi. Biasa orang hidup mah ada ujian tuh. Kalau pengen gak ujian, jangan tinggal di dunia. Ya Rabb, hindarkan kami dari ujian. Alamat rendah derajatnya. Kayak anak sekolah SD kelas 1 bilang sama gurunya, ya Rabb, wahai Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Baik. Maka nggak ikut ujian, temannya ikut ujian, naik kelas 2. Maka kita kelas kenapa nggak ikut ujian? Tahun besok begitu lagi. Hindarkan kami Pak Guru dari ujian. Temannya kelas 3, kita kelas. Temannya sampai kuliah, kita kelas. Tindakan yang doa begini, hindarkan kami dari ujian ini benar apa salah? Salah. Ada nggak yang doa hindarkan kami dari ujian? Yang mana orangnya? Ini nggak benar ini. Wa biharun datu amwaj. Lautan itu ada ombak. Maka kita nggak perlu takut sama ombak. Emang juga sebelum kita lahir ada ombak. Ampe niari ada ombak. Ampe kita mati lautan mah ada ombak biasa. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau nyatakan la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun naqtiha. Jangan heran adanya ombak selama Anda hidup di dunia ini, karena memang sudah menjadi karakternya. Yang namanya lautan ada ombaknya, yang namanya dunia ada ujiannya. Ada ujian, kadang enak, kadang tidak enak, cuman berbeda-beda kadarnya. Jangan dikata orang kaya enggak puyeng, kita belum ngobrol sama dia. Cuman kita nyawang doang. Tahu nyawang enggak? Ngeliatin doang. Enak dah kayaknya dia, tinggalnya di Permata Hijau. Begitu. Kita belum ngobrol. Ngobrol sama dia puyeng. Begitu, belum ngobrol. Beneran. Begitu. Kita belum ngobrol. Jangan dikata orang miskin tuh tidak bahagia. Kita belum ngobrol, baru ngelihat dandanannya doang. Ya Allah, tidur di ubin aja, nggak pakai AC, baru AC, kipas enggak, itu bisa ngorok ngiler. Saking apanya? Saking apanya? Nikmat. Kita udah pakai AC masih meremelek, bermasalah. Begitu saudara, kayak begitu.
Jangan dikata itu orang tuh enak banget. Ya Allah, teman-teman saya melihat orang makan di pinggir jalan apa jadi makan, ya Allah, itu orang nikmat banget gitu. Makanya kalau ada anak apa jadi makan, biarin, mumpung boleh. Jangan sampai dia ngalamin kayak kita, mau makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, semuanya orang boleh. Ya Allah, di dunia udah sengsara banget. Kalau mati itu masuk surga, mendingan alhamdulillah. Kalau matinya masuk neraka, ya Allah, di dunia udah sengsara, di akhirat sengsara. Ciloko 12. Ini hidup harus bahagia, biar kata kita miskin. Jangan sampai kita enggak menikmati ini hidup. Hidup nikmat itu akan didapat kalau kita sudah benar-benar menikmati hidup. Hidup ini bukan masalah. Hidup itu anugerah, disyukuri. Begitu. Hidup ini anugerah. Kalau hidup ini masalah, hidup kita masalah terus. Jadi kita harus bersyukur. Wa biharun datu amwaj. No lihat laut, ada ombak no. Kata dia, amatadullu ala sani' al-hakim al-ali al-qadir. Bukankah itu bukti langit ada bintang yang tidak bertabrakan galaksi satu dengan yang lain, lautan ada gelombang, ada ombak. Bukankah itu bukti bahwa ada pencipta? Jadi jangan tanya tentang Allah itu ada atau tidak. Pertanyaanmu tidak berbobot. Sebab adanya Allah udah terang benderang. Kata A'rabi, udah jelas. Bila ada gelas, mesti ada yang buat. Enggak mungkin gelas nongol sendiri. Ada yang buat. Bila ada tapak kaki, ada yang lewat. Bila ada langit, ada bumi, ada yang buat. Termasuk bila ada kita nih, ada yang buat. Pikirin. Begitu. Hidung kita, biar kata pesek, lobang kita dua nih, lobang hidung. Buat apa Tuhan kasih lobang hidung dua? Mau ngapain? Yang atu buat napas, yang atu buat napas. Ini namanya pemborosan. Bila motor knalpot dua, yang satu buat asap, yang satu buat asap juga. Ini pemborosan. Kalau dua knalpotnya boros, atu aja biar enggak boros. Apa enggak jadi cepat mati dengan banyak napas karena hidungnya dua nih lobangnya? Aduh, dia tidak paham. Itu Allah biar kata kita ngasih hidung dua buat napas, tapi ada hikmahnya. Kalaulah hidung lobangnya satu, Anda pilek, modal. Emang apa? Enggak bisa napas. Biar kata kita kena penyakit pilek, itu jangan dikata yang satu doang mampet, yang satu masih berfungsi buat napas. Di sakitnya masih ada kasih sayang Allah. Hebat enggak Allah? Jadi Allah itu pencipta yang bijaksana. Banyak dalil dan bukti. Kalaulah kita mencipta diri kita, kita mencipta diri kita, kira-kira kita buat hidung kita pesek apa mancung kira-kira? Nih jujur nih, pesek apa mancung? Itu menunjukkan kita ada yang buat. Itu ada yang buat. Dan kita kudu terima kasih sama yang buat. Sampaikan kepada orang yang hidupnya stres mikirin masa depan.
mikirin hari esok bagaimana. Sampein Tuhan kuasa ngasih makan kita di perut ibu kita, lobang gak ada. Siapa itu yang ngasih makan kita sebelum kita lahir? Ibu kita? Kagak. Itu kita buat bantalan doang. Bang, anakmu minta bakso, kagak, ngomong juga kagak. Emaknya doang. Ente jadi laki kagak paham. Oh begitu anak gue, maka malam-malam ngeluyur juga nyari bakso yang buka. Mana ini bakso tenis Bang Udin ini? Nyari dia. Begitu. Padahal kagak, anaknya ngomong juga kagak. Emaknya begitu. Waduh, salah dulu. Udah kelewatnya, udah biarin. Itu mau yang dulu-dulu. Udah begitu. Anak enggak, Allah yang dipikirin. Maka hidup kita itu kudu tenang. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qama anka lam takum anta binafsik, fama qama ghairuka anka lam takum anta linafsik. Tenangin jiwamu, jangan banyak pusing ngatur-ngatur Tuhan. Bagaimana ini, bagaimana itu. Lihat corona, dari pandemi sampai endemi masih hidup juga. Yang dipuyang-puyangin tuh. Bener nggak? Masih sekarang hidup nggak? Yang diem-diem ini mati jangan-jangan. Hidup nggak? Hidup, alhamdulillah. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3. Udah termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay, ketupat laksa kampung kecil? Belum juga. Ya Allah, mau ngapain lagi kita? Kudunya bukan banyak pusing, banyak syukur sama Allah yang bersifat wujud. Mau ngapain? Begitu dulu waktu nikah nih gimana. Gedein anak gimana, udah ngawinin aja. Bener nggak? Tuh kurang yakin aja Allah kasih. Apalagi kalau mantep. Biasa aja hidup. Jangan disetres-stresin bagaimana. Semuanya ada yang ngatur. Maka jangan jauh-jauh sama yang ngatur. Mantepin tauhid kita. Seorang A'rabi aja mantep. Yang tinggal di pegunungan. Kita nggak usah A'rabi yang di Arab jauh, kakek nenek kita aja dulu dah. Ya Allah, sekolah juga kagak. Kakek nenek kita sekolah enggak tuh, baba kita kagak sekolah, kagak. Ya Allah, mana anak banyak 33 kayak biji tasbih orang dulu. Bener nggak? Orang dulu banyak anaknya. Banyak orang dulu. Ya Allah, sampai jadi sebutan. Timbang sidi disampirin aja jadi anak. Saking tokcernya orang dulu. Cakep, anaknya banyak. Ya Allah, sekolah kagak, kantor orang punya. Tinggal disimpruk di rawaknya lagi, rawaknya. Orang dulu, ya Allah. Begitu. Orang dulu tuh. Tapi alhamdulillah ya Allah, wafat bisa ninggalin warisan. Banyak kok rumah-rumah kita yang kita tempatin tuh rumah baba amanya kita, tanahnya. Bener nggak? Coba. Pada sekolah kagak. Lah kita yang sekolah minimal SMA, sarjana, kadang ada yang S2, bingung. Gimana ini hidup nih? Bingung. Ini berbicara tentang tauhid. Mantepin keimanan sama Allah. Mantepin. Saya pengen jangan ngangguk-ngangguk di majelis pulang puyeng lagi. Saya nggak mau ini. Kita kudu tenang, pulang tambah mantep. Insya Allah. Kudu mantep hidup kita. Nggak ada lah.
Itu ada Allah. Bijaksana. Diatur sama Allah. Diatur. Kita lahir nggak ada gigi. Cobalah kalau kita lahir ada gigi. Ngerti kagak? Bisa putus tuh puting emak kita. Karena nggak ngerti. Tapi Tuhan kan paham. Paham. Kita ngerti makanan kita apa. Bubur belum bisa. Bubur. Belum cocok baru lahir. Diatur karbohidratnya berapa. Mineralnya berapa. Lemaknya berapa. Kalorinya berapa. Proteinnya berapa. Siapa yang memproduksi ini yang namanya ASI? Sampai orang barat bilang ASI tetap yang terbaik. Karena buatan Allah. Kalau susu apa namanya itu? Yang dijual-jual nih ya sebutannya formula. Susu formula. Ini nggak bisa per detik itu. Tapi kalau bayi lahir diatur umur sehari, kadar proteinnya segini. Karbohidratnya segini. Besok lain lagi. Besok lain lagi. Dia nggak 0 sampai 6 bulan. Nggak bisa per detik dia. Nggak bisa. Dia makhluk. Tapi Allah bisa. Per detik kebutuhan dia. Diatur. Umur 2 bulan. Nggak bisa dia buat. Untuk seminggu. Nggak bisa dia. Udah sampai 6 bulan aja. Karena bingung ngaturnya dia. Manusia. Tapi Allah bisa. Maka Allah itu ada. Dan keberadaan Tuhan bisa dirasakan oleh mereka yang mengimani. Tuhan itu ada. Kitanya aja yang kadang menghilang terus dari Tuhan. Begitu. Kadang Tuhan dianggapnya dokter sama kita. Kalau lagi masalah, mana tuh ratib ya? Ratib mana tuh ratib? Yasin Fadilah mana? Lagi masalah. Lah Tuhan kayak dokter. Ntar dagangnya udah normal lagi, kagak dibaca lagi. Ada nggak yang model begitu? Tuhan kayak dokter. Begitu. Padahal rahmat Tuhan itu kayak oksigen. Kapan dan di mana kita butuh sama rahmat Allah yang bersifat wujud. Maka seorang Arabi aja mantap berbicara tentang sifat wujud. Dan inilah mengapa ulama tauhid meletakkan sifat wujud pada bagian ke-1 dalam pembahasannya, sebab hampir orang pada rata kecuali kelompok kecil ateis yang tidak percaya tentang wujudnya Allah. Begitu banyak saudara bukti dan dalil tentang Allah itu ada. Maka rasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Oksigen yang digratiskan oleh Allah, kalau bayar berapa? Syukuri itu. Makanan bisa diolah oleh perut kita. Apa aja boleh dimakan, laksana asbak, puntung apa aja bisa masuk ke situ. Itu kurnia dari Allah. Syukuri itu. Jadi hidup kita harus memahami tentang adanya Allah. Rugi kalau kita punya akal tidak digunakan untuk menemukan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak digunakan akal kita, apa bedanya kita dengan yang Idul Adha besok bakal ada di masjid-masjid? Kita diberi akal. Dengan akal ini kita harus menemukan Tuhan yang mewujudkan kita dari tidak ada kepada ada. Sebagai kita terima kasih sama Allah bahwa kita
diadakan oleh Allah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah berlalu atas manusia satu zaman yang dulu dia tidak ada apa-apa. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyaj. Akhirnya Allah adakan kita. Sampaikan kepada mereka yang kebingungan mikirin hari esok. Anda hamba, ada Allah. Anda dulunya tidak ada. Yang ngadain Allah. Bila Allah menciptakan perut, Allah bertanggung jawab dengan isi-isinya. Fahami tugasmu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan daya dan kemampuan Anda, dengan strata kehidupan bermasyarakatnya. Inilah yang paling penting daripada kita mengkaji tauhid ini. Syukuri dulu atas nikmat hidup. Hidup adalah nikmat, dan nikmat itu anugerah. Anugerah harus disyukuri. Hidup bukan problem yang harus dipecahkan, tapi hidup adalah nikmat yang harus disyukuri. Ikuti program yang ada pada gerai Pegadaian, hidupnya akan bahagia. Di gerai Pegadaian ada tulisan gede, mengatasi masalah tambah masalah, tanpa masalah. Ada Allah. Dan ini yang paling penting, dekati Allah. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu Bunda. Iya. Apa hukum tentang yang potong hewan kurban itu dibudgetin atau seikhlas Bu Bunda? Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunatnya di dalam kurban, bila kita laki-laki, kita yang menyembelih sendiri dengan tangan kita. Namun ada juga yang tidak berani atau tidak ada tempat, sehingga dikumpulkan dalam satu tempat semacam musola, masjid, sekolah atau apa saja. Oleh karena menyuruh orang lain, maka tentu diatur, haruslah diupahin. Kenapa harus diupahin? Supaya sempurna nilai kurbannya. Sebab Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada nilai kurban, yakni hanya sedekah daging. Apa maknanya menjual? Menjual itu, di antara makna menjual, kulitnya dijadikan upah. Kulitnya dijadikan upah. Artinya, ibarat saya nitip hewan kurban di masjid kita ini, Masjid Al-Ma'ruf.
sapi. Enggak kita upahin, udah kulit aja upahnya. Maknanya kulitnya kita jual. Kita targetkan jadi upah. Berarti kulit tidak bernilai kurban. Nanti naik sapi kagak ada kulitnya nantinya. Oleh karena itu, kalau kita ngurban, maka tanpa diminta pun kita harus ngasih upah. Cuman berapa upahnya? Begitu pertanyaannya. Tentu upah ini yang wajar, yang layak. Maka layak itu masih umum. Berbeda kelayakan itu antara satu daerah dan daerah yang lain. Dalam negara ada namanya UMP, upah minimum provinsi. Antara provinsi Jakarta dengan provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Barat, provinsi Banten, Jawa Timur tidak boleh sama karena berbeda kehidupannya, PAD-nya dan segalanya itu berbeda kehidupannya. Artinya upah ini yang wajar. Kalaulah seumpama kambing upahnya 150, upah motong umpama di daerah itu, ya kita ikuti dan kita harus terima kasih dengan dipatoknya upah tuh. Berarti kalau sapi umpama 150 dikali 7 kira-kira begitu. Kalau 100.000 ya berarti 100.000 kali 7. Kalau 50.000 kali 7 begitu. Jadi bagaimana kalau sampai kemudian dipatok? Justru kalau nggak dipatok bakal jadi masalah. Karena kan beda antara kerja setengah hari sama kerja sehari. Beda apa sama? Beda. Antara motong sapi sama motong kambing tentu beda. Maka tentu upah itu harus dipatok demi supaya ikhlas. Sama aja kayak kita kerja di kantor. Apakah bagusnya kantor itu kerjanya seikhlasnya saja ngasih gajinya? Begitu. Apa kudu dibuatkan standar minimum namanya UMP? Kira-kira lebih setuju seikhlasnya atau diberikan kesepakatan? Nah, inilah yang disebut bil ma'ruf. Emang juga masjidnya al ma'ruf masjidnya. Begitu. Yang wajar. Maka dipatoklah. Silahkan saja antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Tinggal kita ngambil yang mana. Kalaupun ada selisih dalam satu daerah atau satu masjid musola, kita tanya kenapa matoknya sekian. Sebab nanti jangan sampai kulitnya dijual buat beli plastik. Kan punya Anda. Kami ini pengurus masjid, bantuin Anda, karyawan Anda yang mau masuk surga Anda. Jangan sampai Anda kagak jadi tuh kambingnya masuk surga dinaikin berdua sama kami. Karena apa ini? Kantongnya dari kami. Maka ini buat motong, ini buat beli plastiknya, ini semuanya kami total sekian. Tinggal kita berani ataukah kita tidak berani. Begitu. Potong. Begitu. Enggak, kalau gua kan misuk panitia maka gratis, berarti kulitnya jadiin upah. Nanti enggak ada naik kita. Maka semuanya potong. Enggak apa-apa. Diberikan upah. Begitu. Kalau kita enggak pengen ada upah, maka gampang caranya. Motong di rumah sendiri, pakai golok sendiri, di halaman sendiri. Kalau mau diupah terserah kita, mau upah 2 juta kayak. Ini namanya Udin, gue upah ini motong 2 juta. Ya udah, gue terima. Kata Udin juga. Kata orang, ini bego amat sendiri yang sendiri. Maka sendiri enggak ada upahnya. Begitu. Maka karena nyuruh orang, maka otomatis hendaklah kita diupahi. Maka upah ini yang wajar. Begitu. Barangkali dipatok tuh standar daerah itu sekian. Begitu. Karena nanti enggak terbagi untuk ini supaya tidak ini. Justru kita harus makasih kepada panitia yang
meminta upah kepada kita supaya kulit hewan kurban kita jangan dijadikan upah, sehingga kulitnya itu sebagai hadiah begitu, sebagai sedekah yang nanti dia mau jual-jual terserah dia. Yang penting bukan kita udah menyedekahkan dengan adanya upah. Itu kayak begitu namanya, kurang lebih demikian. Yang bagus dipatok begitu biar jelas. Kalau nggak dipatok nantinya enggerendul, enggerendang, enggerendang. Iya, jadi yang dijelasin aja, transparan, tinggal berani atau tidak berani, biasa begitu. Itu kayak begitu, dan itu lebih bagus. Kenapa orang lebih tertarik kepada mall, kepada Indomaret, Alfamart dan seterusnya? Karena dia patokan harganya udah ada. Maka orang pada ke situ lebih tertarik dibanding yang tidak kelihatan harganya, ujungnya ngeluh dia. Begitu. Jeruk berapa ini? Manis apa asam? Kata yang dagang manis. Begitu, yang dagang. Kita beli, lalu kemudian asam, kita marah-marah. Dibawa ke pasar, yang saya cicipin yang ini, yang itu kan saya kagak nyicipin, mana saya tahu. Ya juga kata kita, balik lagi yang jelas saja. Maka dipatok saja, tapi yang wajar. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sudah ya? Baik. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduk di majelis ilmu Allah beri kita limpah